Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaram, para alim, para ustadz yang kami taati, penyimak kajian sinau bareng yang berbahagia. Alhamdulillah kita hari ini dapat melanjutkan kajian kemarin yang mungkin bagi pemirsa online siaran kami belum begitu maksimal, jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti biasa sebelum kita mulai, mari sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah. Yang pertama kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajatihi. Thumma khususan ila jamil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyullah hidirun jamil malaikatil muqarrabin salawatullah salamu alaihi wa alihi majma'in wa ila jamil amatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wal mukhnasin wal musannifin wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin wasadati sufiyyati wal muhaqqiqin wa awliya'il qawni ajma'in wa maulana wal sufin sayyidina wa is'al qarani wa maulana Al-Imamil A'dham Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa Maulana Al-Imam Abi Hanifah wal Imam Malik bin Anas wal Imam Ahmad bin Hanbal wa Hujjatul Islam wal Imam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad Ar-Razali wa Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirrah wa nawara dharihah. Thumma khususan ila Syekh Hajar Al-Asqalani wa Hajar Al-Hitami wa Zakaria Al-Ansari wa Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Zainuddin Al-Malibari wa Syekh Abu Bakar Sato wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Hasyim Asy'ari Jombang Kebirun wa Kahijaratin Asad Samsul Arifin Kahijamtil Malik Ba'dawi Usulihim wa Furu'ihim wa Jamil wa abadi-abadina wa mahati-mahatina wa Jamil Istadi-istadi Masyih-masyikhina ma'alimalina yang seminun semanun minun Syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wasyarih wal muhassir rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid dharain. Rabbi yassir wa'in. Yajibu shaumu syahru ramadhana ijma'an bikamali sya'bana 30 yauman aw ru'yati adlin wahidin walau masturan hilalahu ba'dal ghurubi. Yajibu wajib shaumu syahru ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ijma'an secara ijma'nya ulama. Wahua wajib berpuasa Ramadan secara konsensus, secara ijma' ulama, sepakat ulama, bikamali sya'bana 30, karena sempurnanya jumlah hitungan hari, jumlah 3 bulan, 30 hari yauman harinya. Artinya wajib berpuasa di bulan Ramadan itu secara ijma' ulama.
semua bersepakat bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Nah, yang menjadi sebab wajibnya kita berpuasa, menjadi alasan kita berpuasa karena telah sempurnanya hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Itu kalau kita misalnya di hari ke-29 kita tidak bisa melihat hilal, melihat tanggal 1 bulan Ramadan. Namun kalau misalnya di hari ke-29 kita dapat melihat hilal, maka kita langsung berpuasa, tidak menunggu harus menggenapkan hitungan 30. Auriyati adlin wahidin, atau kita wajib berpuasa di bulan Ramadan karena karena melihatnya satu orang adil, walau masturon, sekalipun sifat atau sifat keadilannya itu tertutup. Melihat hilalahu terhadap hilalnya bulan Ramadan ba'dal wurubi, setelah tenggelamnya matahari. Jadi alasan pertama yang membuat yang kita langsung terbebani, jadi begini, kita menjadi terbebani kewajiban berpuasa Ramadan kita menjadi terbebani berpuasa Ramadan ketika bulan Sya'ban sudah genap 30 hari. Itu kalau kita di hari ke-29 tidak bisa melihat hilal. Kalau bisa melihat hilal, sekalipun yang melihat itu hanya satu orang, tapi mempunyai kriteria adil, sifat keadilannya itu walaupun belum dikenal, tidak terkenal, tapi dia sanggup melihat hilal setelah tenggelamnya matahari, maka ketika dia melihat, maka secara otomatis dia keesokan hariannya wajib menjalankan ibadah puasa seorang diri. Nah, idza syahida, apabila orang yang melihat hilal tadi, yang sendiri tadi, mau bersaksi biha tentang dia sudah melihat hilal, bersaksi di mana? Indal qadi, di hadapan qadi, walau ma'id baqi ghaimin, sekalipun hilal itu waktu dilihat terhalang mendung, ada mendung yang menutupi. Jadi ketika dia bersaksi di hadapan qadi menyampaikan bahwa dia telah melihat hilal, sekalipun ada mendung yang menutupi maka kalau sendiri, kalau yang melihat hilal itu seorang diri, tapi dia mempunyai keberanian untuk menyampaikan kesaksian di depan qadi, sekalipun mendung, tapi dia bisa melihat hilal, dia mau bersaksi di depan qadi dengan menggunakan bilaf di asyhadu anni ra'aitul hilala. Asyhadu aku bersaksi, anni bahwa sesungguhnya aku, ra'aitu telah melihat aku al-hilal terhadap hilal. Artinya ketika satu orang melihat hilal, kemudian dia berani membuat persaksian di hadapan qadi. Qadi ini yang mempunyai kewenangan. Kalau di negara kita ya, kalau terafiliasi dengan golongan ya, misalnya NU Muhammadiyah ya, misalnya ada yang melihat kalau terafiliasi ke Muhammadiyah ya, menyampaikan kesaksiannya di depan organisasi Muhammadiyah. Nah, di sini
pernyataan persaksian itu dicontohkan oleh penulis kitab Fathul Mu'in, aku bersaksi bahwa aku telah melihat hilal, au annahu halla, atau dengan redaksi aku bersaksi bahwa hilal itu sudah wujud, sudah tampak. Jadi kalau orang yang melihat hilal itu seorang diri, dia berkewajiban berpuasa dirinya sendiri. Tapi kalau dia mau memberikan kesaksiannya di depan kodi yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan kapan dimulainya tanggal 1 Ramadan, kodi itu yang menetapkan punya kewenangan. Jadi dia kalau mau berani membuat pernyataan, membuat kesaksian di depan kodi, maka ketika kodi telah menetapkan hukumnya, orang yang berada satu matlak dengan dia, hukumnya wajib berpuasa semua. Wala yakfi, dan tidak memadai atau tidak cukup qauluhu, ucapan seseorang, pernyataan persaksian seseorang, asyhadu anna ghadan min ramadhana, aku bersaksi bahwa esok hari adalah termasuk dari bulan Ramadan. Ungkapan pernyataan yang seperti ini menurut penulis kitab Fathul Mu'in tidak cukup. Namun di sini masalah ru'yat ini itu penuh perdebatan. Menurut Imam As-Subki, kalau sudah disepakati pakar hisab, pakar astronomi sudah menyepakati bahwa hari Senin besok misalnya tidak dimungkinkan secara hitung-hitungan itu terlihat hilal, maka menurut Imam As-Subki, maka ketika sudah diputuskan bahwa besok tidak mungkin terlihat hilal, lantas ada orang yang lapor telah melihat hilal, maka menurut Imam As-Subki itu persaksiannya ditolak. Karena hitung-hitungan itu adalah satu yang pasti, matematis. Namun penglihatan itu adalah doni, dugaan. Nah, lalu bagaimana kalau seperti yang terjadi di negeri kita? Bukankah ada yang lebih mengandalkan hisab, terus di kelompok lain ada yang memakai metode ru'yatul hilal dulu? Sebetulnya sama gitu. Yang kita menjadi perbedaan itu cara menentukan derajat hilal itu yang tampak. Tapi hitung-hitungannya sama. Misal saya sebut Nahdiyin, mereka juga mempunyai ahli falak banyak. Mereka juga meyakini wujud hilal itu ada di tanggal berapa kemarin itu. Cuman karena wujud hilal itu belum imkanur ru'yah, kemungkinan untuk dilihat itu tidak mungkin, maka disempurnakan hitungan Sya'ban. Nah, saudara kita yang dari Muhammadiyah, mereka tidak menentukan berapa derajatnya, walaupun seandainya 1 derajat atau kurang dari 1 derajat, kalau wujudil hilal itu sudah wujud, maka menurut saudara kita Muhammadiyah, maka hukumnya wajib berpuasa. Metodenya sama, cuman penentuan derajat hilalnya itu wujud hilal. Kalau di NU itu masih menggunakan imkanul hilal. Kemungkinan imkanur ru'yatil hilal, kemungkinan terlihatnya hilal. Kalau Muhammadiyah tidak pakai seperti itu. Mereka langsung menentukan kalau sudah wujud hilal, hilalnya sudah wujud, walaupun tidak sampai 2 atau 3 derajat, maka sudah bisa dipastikan itu sudah tanggal 1. Sudah tanggal 1. Nah,
Itu, nah yang dimaksud oleh Imam As-Subuki ketika pakar astronomi, pakar hisab sudah bersepakat bahwa besok misalnya malam Selasa itu tidak mungkin kita bisa melihat hilal menurut metode hitung hisab ilmu falakiyah ya. Lalu ada orang yang menyatakan dia mau bersaksi bahwa dia telah melihat hilal, maka itu harus ditolak. Sudah dipastikan itu tidak akan mungkin melihat. Nah, yang menjadi persoalan di negeri kita itu bukan seperti itu. Di NU itu juga menyatakan wujudil hilal itu ada di hari apa itu kemarin, Muhammadiyah juga ada. Cuman yang menjadi pembeda itu Muhammadiyah menyatakan wujudil hilal itu walaupun 0, sekian derajat itu tetap itu harus berganti hari, tapi kalau di NU harus imkanu ru'yatil hilal, kemungkinan untuk bisa melihat hilal. Nah, dahulu 2 derajat, nah 2 derajat itu tidak mungkin ada orang bisa melihat hilal, maka sekarang menjadi 3 derajat, 3 derajat. Nah, jika ada seorang diri menyatakan di depan kodi bersumpah bahwa dia telah melihat hilal, menggunakan redaksi aku bersaksi bahwa aku telah melihat hilal, atau dia bersaksi bahwa hilal itu sudah ada, maka ketika si kodi, sang kodi memutuskan mengkonfirmasi kesaksian dari seseorang itu, terus diproklamir, diumumkan bahwa hilal sudah isbat, sudah tampak, maka hukumnya wajib orang yang berada dalam satu matlak, satu titik, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, ya kan, mungkin kalau disederhanakan seperti itu. Tetapi tidak memenuhi pernyataan persaksian, yaitu pernyataan semisal asyhadu anna ghadan min Ramadan, aku bersaksi bahwa besok adalah bagian dari bulan Ramadan. Ini juga perdebatan. Menurut Abiddam, justru pernyataan yang pertama, aku telah melihat hilal, kalau pernyataannya hanya seperti itu, kata Abiddam, itu tidak cukup. Itu sama saja dia mempersaksikan dirinya sendiri, perbuatannya sendiri. Maka yang sah itu kata siapa? Kata Ibnu Abiddam, ditambah selain aku bersaksi bahwa aku telah melihat hilal dan besok adalah dimulainya tanggal 1 Ramadan. Nah, itu menurut Abiddam. Tapi menurut pendapat yang kuat, yang muktamad, pernyataan yang pertama itu sudah cukup, sudah boleh. Wala yuqbalu, dan tidak bisa diterima ala syahadatihi, persaksian seseorang, illa bisyahadati adlaini, kecuali dia membawa saksi 2 orang yang adil. Jadi nek cuman wong situ tapi dia nggak berani menyampaikan di depan kodi, dia kepengen dikonfirmasi, harus pernyataannya itu harus dia mengajak 2 saksi yang adil. Adil di sini berbeda dengan adil persyaratan rawi hadis. Adil di masalah persaksian di sini cukup dia tidak terkenal di tempat tinggalnya pernah melakukan kemaksiatan, itu sudah cukup. Jadi secara lahir saja, bukan secara batin, bukan lahir batin. Tapi kalau persyaratan menjadi saksi adil menurut definisi rijalul hadis, itu berat sekali, sulit kita mencari. Wa bi thubuti ru'yati hilali Ramadan, dan karena
karena ada penetapan terlihatnya hilal bulan Ramadan indal qadi bagi seorang qadi, bisyahad, dia memutuskannya itu bisyahadati adlin, berdasarkan persaksian satu orang yang adil, baina yadaihi, di hadapannya. Jadi karena sang qadi telah menetapkan berdasarkan persaksian dari satu orang yang adil yang mau bersaksi di hadapannya, kama marra, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, wa ma'a qawlihi thabata indi, dan sang qadi menyertai ketika ada orang bersaksi di depannya, lalu sang qadi memutuskan, menetapkan bahwa tanggal 1 hilal sudah isbat, sudah tetap, menurutku, kata sang qadi, yajibu, maka wajib as-saumu, berpuasa. Siapa saja yang wajib berpuasa? Ala jami'i ahlil baladi, atas seluruh penduduk suatu negeri, al-mar'i, yang telah yang telah tampak hilal, yang telah terlihat hilalnya, fihi, di negeri, di daerah tersebut. Artinya ketika qadi menerima, mengkonfirmasi, memverifikasi pernyataan seorang saksi yang dia mau bersaksi telah melihat hilal, lalu sang qadi memutuskan, menetapkan pernyataan orang tersebut, mengukuhkan, maka secara otomatis orang yang berada di daerah tersebut menjadi wajib berpuasa. Misalnya kalau di sini waktu Indonesia bagian barat sampai Banyuwangi, ya Banyuwangi, nggih. Bali kan Indonesia Tengah sudah, itu beda matlak sudah. Cuman melalui keputusan banyak pendapatnya para ulama, satu Indonesia jadinya. Makanya di Indonesia kan kalau ru'yatul hilal itu disebar, bahkan di Papua sekarang ada, sampai di Sumatera, Kalimantan juga ada. Wakat subuti indal qadi, dan sama status hukumnya seperti keputusan seorang qadi, al khobaru, adapun berita, al mutawatiru, yang viral, yang tersebar, biru yatihi, mengenai terlihatnya hilal. Jadi kalau ada berita yang mutawatir yang disampaikan di depan halayak lalu menjadi viral bahwa hilal sudah tampak, itu sama seperti keputusan seorang qadi, status hukumnya sama, jadi wajib berpuasa. Walau min kufarin, sekalipun kabar itu datang dari golongan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, itu tetap sama kedudukannya kalau sudah mutawatir. Kenapa? Li'ifadatihi ilma, karena kabar yang tersiar di halayak ramai, yang menjadi viral kalau bahasa sekarang, itu melahirkan satu pengetahuan, satu ilmu ad-daruri, yang bersifat daruri. Jadi kalau ada berita yang sudah viral, itu sulit untuk kita bantah lagi. Itu termasuk berfaedah, melahirkan pengetahuan yang sifatnya aksiomatik, jadi sulit untuk dibantah. Jadi selain terlihatnya hilal, dan selain genap 30 hari, juga selain ketetapan dari seorang qadi, ada lagi yang status hukumnya sama, yaitu kabar yang viral tentang terlihatnya hilal, walaupun kabar itu datang dari golongan orang-orang non-muslim. Kemudian wadhannu dukhulihi bil amarati ad-dhahirati, dugaan, menduga kuat telah masuk Ramadan, bil amarati, berdasarkan tanda-tanda atau pernak-pernik atau simbol-simbol ad-dhahirati, yang jelas, allati la tatakhallafu, yang mana
tanda-tanda tadi itu tidak mungkin menyalahi adatan pada kebiasaannya. Contohnya karu'yatil qanadili, seperti melihat lampu-lampu al-mu'allaqati yang bergantungan bil manairi, di menara-menara. Jadi ada lagi yang statusnya sama seperti keputusan seorang qadhi, yaitu terlihatnya merebaknya tanda-tanda di satu daerah. Menurut ini kearifan lokal. Kalau di tanah Jawa misalnya, kalau sudah terdengar tadarus Al-Quran atau sholat tarawih, maka sudah dipastikan esok harinya itu berpuasa. Itu tanda-tanda yang dimaksud. Ada satu daerah yang menggunakan pernak-pernik lampu-lampu hias. Ketika masuk tanggal 1 Ramadan, pemerintah setempat memutuskan itu langsung dihias itu. Nah, kalau sudah melihat hal-hal yang seperti itu maka wajib berpuasa. Syaratnya ketika hal-hal yang demikian itu tidak pernah menyalahi kebiasaan. Nah, kalau di sini misalnya Agustusan jadi kayak lampu-lampu, maka itu nggak bisa dibuat patokan. Patokan yang paling untuk daerah Jawa ini, terutama Jawa Timur, adalah suara orang bertadarus atau tarawih. Itu sudah bisa dipastikan itu esok harinya berpuasa. Saya rasa sudah cukup, nggih. Sudah cukup. Mohon maaf untuk hari ini kajian kita hanya satu kajian, nggih. Insyaallah minggu depan kita lanjut kembali. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan bisa memperbaiki amal-amal ibadah kita. Minggu depan insya Allah kita akan menjelaskan tentang niat dan segala macam, nggih. Sekali lagi saya mohon maaf bila mana siaran kami belum begitu maksimal, karena kami baru memulai dan baru tahap belajar. Mohon komentar dan dukungannya guna kami ingin memperbaiki untuk menuju lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan bagi yang sudah mensubscribe, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum mensubscribe, tolong bantu untuk disubscribe. Semoga channel ini dapat eksis untuk menyiarkan, menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran wa afu minkum, tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.